Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil akhir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lazim diketahui bahwa salat diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad setelah Isra dan Mi'raj. Artinya kewajiban salat baru ada setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ini disepakati oleh mayoritas ulama, meskipun mereka berbeda pendapat kapan waktu terjadi Isra Mi'raj. Perlu diketahui kewajiban salat 5 waktu memang baru muncul setelah Isra Mi'raj, tapi bukan berarti sebelum itu Nabi Muhammad tidak mengerjakan salat. Sebetulnya kewajiban salat sudah ada sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Salat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal ia diangkat sebagai nabi dan menerima wahyu pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni, yang artinya Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudu dan salat. Menurut Ibnu Ishaq, kewajiban salat dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Bahkan Rasul dan Khadijah sudah salat sebelum salat 5 waktu diwajibkan. Tidak hanya itu, para sahabat juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan salat dan berbuat baik. Ini dipahami dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab itu Ibnu Rajab menulis, yang artinya Ibnu Abbas berkata dari Abu Sufyan tentang hadis Heraklius bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami salat, jujur dan menjaga harga diri. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, adanya riwayat ini menunjukkan Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk salat, berkata jujur dan menjaga harga diri. Bahkan ia sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban salat 5 waktu. Ibnu Rajab menegaskan, artinya hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan salat sebelum Isra sangatlah banyak. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berapa rakaat salat sebelum Isra? Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perintah mengerjakan salat sudah ada sebelum peristiwa Isra. Namun pertanyaannya, bagaimana bentuk salat yang dikerjakan Rasulullah, berapa rakaat dan kapan saja waktunya? Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, ulama berbeda pendapat terkait bagaimana salat Rasul sebelum Isra. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban salat sudah ada sebelum Isra. Ibnu Rajab menjelaskan, yang artinya, tetapi ada yang mengatakan bahwa salat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat waktu malam. Qatadah mengatakan salat pertama kali adalah 2 rakaat subuh dan 2 rakaat isya. Dengan demikian, perintah salat pertama kali tidak langsung 5 waktu, tetapi hanya 2 kali sehari, yaitu 2 rakaat di waktu subuh dan 2 rakaat di waktu isya. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat Nabi sebelum Mi'raj, kemudian masih timbul pertanyaan, kira-kira salat apa yang dikerjakan Nabi sebelum Mi'raj? Sebagaimana diketahui
sebelum Mi'raj Rasulullah berhenti di Baitul Maqdis untuk mengerjakan salat. Hal ini seperti dikisahkan dalam banyak hadis Isra Mi'raj. Salah satu panggalan hadis tersebut adalah yang artinya kemudian Rasul masuk masjid dan salat 2 rakaat. Alimullah Al-Qari dalam Mirkatul Mafatih pada saat menjelaskan hadis ini mengatakan, maksudnya salat tahiyatul masjid secara lahir inilah salat yang diikuti oleh para nabi, sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi. Merujuk pendapat Mula Al-Qari, salat yang dikerjakan Nabi di Baitul Maqdis adalah salat tahiyatul masjid dan jumlah rakaatnya 2 rakaat. Dengan demikian, kewajiban salat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, meskipun jumlahnya tidak seperti salat 5 waktu. Begitu pula kewajiban wudu. Cara wudu dan salat ini diajarkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.